I will send you, Pak. Iya. Oke, Pak Peter saya kirimkan juga. Ada ini ya Pak? Ada kitnya. Jadi cukup kit aja. Ada kit aja? Ada kit. Jadi sama kayak tes COVID, Pak. Kenapa quote unquote ada mungkin kecemburuan ya? Dari saya mohon maaf, dari pribumi ke keturunan Tionghoa. Kita masuk pada sebuah blaming culture, Pak. Kegagalan kita lalu menyalahkan orang lain. Oke. Nah, itu masuk pada satu kultur sebetulnya, secara nggak sadar. Oke. Stereotyping bahwa kalau orang Tionghoa atau orang Cina adalah orang kaya, that is wrong. Pak, saya mungkin agak lompat dikit. Adakah istilah pribumi, non pribumi itu berasal dari siapa dan apakah dikotomi ini sesuatu yang menyakitkan, Pak? Jadi sebetulnya kalau secara nasional kata pri non pri ini kan memang pernah diciptakan untuk membuat segregasi. Segera pemisah. Ya, dan termasuk yang tadi keluarnya impres itu, ya itu adalah salah satu cara untuk yang katanya non pri ini direndahkan supaya yang pribumi mempunyai confident. Dan kata pri dan non pri itu sebetulnya secara hukum itu kan sudah dicabut, Pak. Ketika Pak Habibie menjadi presiden ya 1998 99. Nah, itu secara resmi bahkan ada pasal yang mengatakan barang siapa kalau orang pemerintah yang menggunakan kata itu maka secara hukum dia melanggar. Nah, jadi ya kembali lagi kata pri dan non pri ya yang saya ini kan nggak boleh lagi kita ungkit-ungkit dan itu sebetulnya sudah dikotomi sudah selesai dan sekarang kan kita sadar bahwa apa sih pribumi? Lalu kenapa kita mengadakan non-pri? Ya, dan saya pernah mengingatkan ketika saya menjadi salah satu pembicara, ya kebetulan beberapa pesertanya politician. Kalau kita masih mengagungkan atau kita melestarikan kata kalau mau jadi, maaf ya, dalam waktu itu konteksnya adalah kalau pemilu, pilihlah putra daerah. Maka itu tidak akan ada Indonesia lagi. Okay? Kalau saya pribumi orang Betawi misalnya, ibu kota Jakarta, saya kan yang punya kota ini, berarti saya yang punya negara. Satu saat pindah ke Nusantara maka dia nggak jadi pribumi lagi. Nah, konteks ini sangat penting untuk kita wartakan kepada anak bangsa kita, Pak, bahwa menjadi Indonesia kita harus betul-betul karena kebetulan latar belakang saya sebagai pendidik. Saya juga konsultan untuk yang saudara-saudara kita yang mengambil S3 keluar. Untuk kita yang interview semuanya. Umumnya banyak yang merasa kecewa. Pulang, ilmu yang dia bawa itu nyaris tercampakkan. Tidak terpakai. Bukan karena tidak terpakai, Pak. Kekurang sportif dari orang-orang yang merasa kalau bisa yang lain bodoh. Nah, dari konteks pendidikan kebangsaan, yang kita harus perangi adalah pembodohan, bukan kebodohan. Kita entaskan kebodohan, tetapi kita perangi pembodohan. Ya, jadi ini yang menjadikan sebetulnya, maaf kalau kita menyedihkan kami orang-orang di pendidikan, bahwa kalau ini selamanya dipakai konsumsi untuk politik, maka kita akan berakhir bukan 100 tahun. Ya, dan kita lihat dari perjalanan sejarah yang namanya dinasti itu kan juga periodenya pendek. Nah, kalau kita bicara tentang kebangsaan kembali lagi adalah harus ditanamkan kepada integriti, bahwa integritas kita. Makanya saya sering mengatakan menjadi Indonesia atau memperlakukan kita sebagai orang Indonesia harus seperti salad, seperti gado-gado atau lotek. Kita berwarna-warni. Dan justru warna-warni inilah memberikan komplimen to each other, bukan jus. Pernah waktu tahun 60-an kami diberangus semua budaya 67 itu kan. Ya. Orang Tionghoa harus mengganti nama. Dan saya termasuk, nama saya lahir sebagai Lim Chin Peng, Pak. Jadi Udayahan. Udayan Nimalata, dan itu aja saya sudah penggal, Pak. Kalau enggak Bapak manggil nama saya bingung. Udayan Nimalata, tulisan double M double T. Ya, jadi sering saya diledekin Udayan Nimalala gitu. Nah, tujuannya menghapus semua jejak-jejak ketionghoaan. Tetapi toh gagal, Pak.
Bahkan KTP ada K1 keturunan. Ya, nah, jadi dari situ sudah menunjukkan bahwa kebangsaan itu kembali pada founding fathers kita. Ya, bahkan Soekarno sendiri dalam pidatonya mengatakan Ruslan Abdul Ghani. Ruslan itu kan nama bukan bahasa Indonesia. Abdul bukan nama Indonesia. Oke, Arab. Ghani boleh katakan Indonesia, tapi menjadi termasuk dia katakan yang namanya Jawa tuh. Tapi yang dia bahkan menyebut nama Tionghoa, ya. Tapi tetap jiwanya Indonesia. Nah, itu saya kembalikan lagi bahwa dalam konteks apa yang terjadi dengan nilai-nilai kebangsaan kita ini, itu hilang, Pak. Karena memang orang berebut, yaitu siapa lebih asli. Nah, kalau dibilang begitu, ayolah kita sama-sama cari DNA. Ya. Saya jadi kepengen ngetes juga nih. In my blood. I will send you, Pak. Iya. Oke, Pak Peter saya kirimkan juga. Ada ini ya, Pak? Ada kitnya. Jadi cukup kit aja. Ada kit aja? Ada kit. Jadi sama kayak tes COVID, Pak. COVID. Iya. Jadi dari saliva atau dari ini ya dimasukin lagi ke dalam tube-nya. Kita kirim 2 bulan kemudian kirim email. Oke, this is your DNA check. Dan siap-siap kaget. Nggak usah kaget, Pak. Karena memang Nggak mungkin kita ini. dan oke, saya perlu juga berbicara untuk masa depan anak-anak kita sekarang. Ya. Kalau lihat apa yang terjadi dengan Gen Z sekarang, sekolah di luar di mana-mana, dan akan terjadi perkawinan campur. Iya. Dan justru misi saya mengatakan bahwa itu adalah the future generation. Oke. Bahwa asal usul manusia itu kembali kepada kodratnya adalah kemanusiaan. Sehingga multikulturalisme itu harus diselebrate, Pak. Oke. Kalau enggak, bingung nanti mereka. Ya. Ini sebetulnya gue orang apa? Pak, kita mencoba cukup serius ya. Kenapa quote-unquote ada mungkin kecemburuan ya? Dari saya, mohon maaf, dari pribumi ke keturunan Tionghoa. Ya. Menurut analisa Bapak, adakah mungkin dulu? Secara jujur, Pak, Ya. ya, ada 3 sebetulnya latar belakangnya. Yang pertama tadi adalah kebencian yang diturun-temurunkan tanpa sebab. Oke, artinya gini, sebetulnya manusia itu kan tidak homogen, Pak. Kita tuh heterogen. Oke. Apalagi satu etnis, Pak. Ya. Nah, orang Tionghoa yang terjadi kepada kami, dan itulah kenapa saya migrated ke Australia, tapi sebelum 98, Pak, 97 saya sudah Ya. pindah. Karena saya melihat bahwa kalau Anda hidup di sebuah negara yang namanya hak asasi manusia tidak terlindungi, ya, yang hanya bisa melindungi keluarga adalah kita sendiri. Kalau sudah melawan massa nggak akan mungkin. Nah, jadi kalau dalam konteks itu, Pak, kami adalah kelompok yang dari sejarahnya, mungkin ini sebuah bukan hanya untuk orang Tionghoa. Dalam peradaban manusia yang berada di tengah itu menjadi bumper, the middleman. Dalam konteks tadi Pak Peter ceritakan masa zaman Belanda, orang Tionghoa ditempatkan kepada skill yang mereka akui yaitu di bisnis, arranging people, networking. Oke. Di bawah dianggapnya penjilat terhadap Belanda, oleh Belanda diperesin untuk meres lagi. Ya, nah, konteks seperti begini lalu dibawa kembali menjadi warisan sejarah. Makanya tadi saya ada kebencian yang kebencian. tidak. Tapi lepas dari Ini kebencian warisan Belanda ya. ya sebetulnya kita udah nggak nyalain Belanda lagi, Pak. Ya, jadi sejarah yang sebetulnya Ya. ya mungkin nanti satu konklusi dari saya. Yang kedua adalah yang tadi buruk rupa cermin dibelah. Kita masuk pada sebuah blaming culture, Pak. Kegagalan kita lalu menyalahkan orang lain. Oke. Nah, itu masuk pada satu kultur sebetulnya, secara nggak sadar. Oke. Dan yang ketiga memang dengan diasing-asingkan. Berarti merasa sepertinya, nah itu Pak, bahwa lo kenapa sih? Dan saya, salah satu dorongan saya membangun Museum Benteng Heritage adalah membuktikan bahwa stereotyping bahwa kalau orang Tionghoa atau orang Cina adalah orang kaya, that is wrong. Saya analogikan begini Pak, melihat sebuah presentasi antara, sama seperti waktu saya bikin seminar di Manchester University tentang potensi di Indonesia waktu ada krisis. Saya bilang bola ada 100, 99 warnanya hitam, yang satu warnanya putih. Anda shuffle,
Kalau semuanya hitam, putih kan nggak kelihatan. Yep. Oke, jadi loh, ini miskin semua orang Indonesia. Lalu kemudian dia cek, yang putih yang nongol, tuh lihat. Oke, seolah-olah orang Tionghoa itu yang mayoritas menguasai ekonomi. Kalau mau jujur, oke, saya berikan contoh seperti saya. Saya keluar dari stereotyping, Pak. Saya pernah jadi pengusaha juga. Saya belajar, makanya saya lebih senang dengan apa yang saya dapatkan dari Indonesia, pendidikan saya. Yang lain semua dapatkan sesudah saya ketemu jalan. Betapa kami harus survive, Pak. Okay. Usia 15 tahun saya lepas SMP, saya kerja jadi penjaga toko. Struggle. Ya, kami gotong-gotong kain tekstil di Pasar Baru. Jalan kaki dari Senen ke Pasar Baru hanya untuk bisa ngumpulin Rp50 untuk saya belajar kursus bahasa Inggris. Nah, jadi pengalaman-pengalaman pahit seperti begitu menunjukkan bahwa sukses adalah hak setiap orang. Tetapi menempatkan diri pada one way ticket. Jadi refugee spirit. Anda kalau sebagai perantau, Anda sebagai orang yang termarginalkan, Anda sebagai orang yang kalah, harus bekerja lebih keras. Lebih giat, lebih gigih. Betul. Nah, tetapi ini di poison ada orang-orang yang kebetulan punya motif-motif tertentu. Ya, sehingga kalau saya mengatakan adalah, sorry to say, inferiority complex create jealousy. Sure. Jadi rasa mindernya itu. Dan satu yang mungkin perlu saya garis bawahi, yang harus kita buang budaya kita secara massal yang kita lakukan adalah anak kecil berebut layang-layang, Pak. Dalam setiap ada turmoil apapun juga, hancurkan aja lah. Sama kan kalau anak kecil berebut layang-layang, biar gak ada yang menang, gak ada yang dapat, kan disobek-sobek, Pak. Ya, jadi panjang perjalanan hidup bangsa kita, yang harus kita buang adalah rasa percaya diri. Kita orang Indonesia, ya. Jadi miskin kaya itu, makanya saya sebagai budayawan selalu mengatakan kami mengacu pada sebuah kalimat bijak orang Tionghoa. Kekayaan tidak berakhir 3 turunan, begitupun kemiskinan. Kalau kita percaya dengan Tuhan, masa sih kerek-kerek terus gitu. Balung kiri. Ya, nah itu sebuah ungkapan yang memang harus kita lakukan bahwa meritokrasi, Pak. Ya. I believe in the power of that. Ya. Thank you. Jadi semoga ini bisa mengatasi ya. Karena kita tahu bahwa dalam sejarah banyak sekali tiap kali ada persoalan dan saudara-saudara Tionghoa kita itu menjadi sasaran. Yang sangat vulnerable karena memang ya kami ya itu ada tadi, kecemburuan di situ. Kecemburuan sosial yang sebetulnya karena perbedaan kelas ekonomi ya. Kalau dibilang perbedaan itu saya bilang di Tangerang itu Cina Benteng, Pak, tukang beca semua. Jadi tapi karena stereotyping itu termasuk medsos, Pak. Yang ada tuh yang cindo-cindo yang flexing tuh. Ya saya pikir kritik ya. Jadi hari gini banyak sekali rakyat masih banyak susah. Betul. Flexing gitu. Ya. Dan menunjukkan keberhasilan. Percis. Ada yang umur sekian udah punya 1 triliun. Ada anak kecil 10 tahun udah punya 1 miliar. Ya, itu saya pikir, sebetulnya itu racun itu semuanya. Makanya mestinya pemerintah tuh, saya jadi ketua asosiasi kreator konten Indonesia, Pak Prof. Peter Carey. Karena saya pengen betul tuh diatur ya. Saya kan ke China mungkin 2 tahun ini 10 kali, Pak. I learn a lot. Di sana dilarang loh, Pak. Percis. Flexing dilarang. Seorang yang ngomong berpendapat tentang hal tertentu, kalau dia tidak punya sertifikat, kena tuh, Pak. Betul. Kayak kemarin ada omong-ngomong seenaknya Raffi Ahmad punya utang pajak 334 miliar dia bilang. Karena kekayaannya 1T, pajaknya 33%. Ya. Itu kan pajak penghasilan, Pak. Percis. Bukan kekayaan. Bukan kekayaan. Ya, jadi menurut saya bangsa ini kita belajar. Bahwa di Australia kan di bawah 16 tahun tidak boleh medsos kan, Pak? Percis. Dan sekarang bahkan fubbing aja dilarang sekarang. Fubbing dilarang. Ya, Singapura udah ngelarang. Fubbing kalau kita lagi ngomong terus lihat baca sibuk dengan HP gitu, itu dianggapnya sangat rude. Ya. Oke, kita balik lagi, mungkin kita ada yang bertanya juga apa sih peran
orang keturunan Tionghoa Indonesia dalam misalnya kemerdekaan Indonesia. Mungkin Pak Peter sebagai historian bisa ada bukti-bukti gitu bahwa perjuangan merebut kemerdekaan ini tidak ansih dilakukan oleh suku tertentu. Ya, semua berjuang. Sudah jelas sejak Indonesia Partai didirikan oleh Indonesia Partai, Dr. Dewas Dekat. Cipta Mangunkusumo, Cipta Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Siapa yang sampun kerasan wanda meriki, inilah orang Indonesia. Dan kita bisa lihat Sumpah Pemuda, siapa yang punya gedung Sumpah Pemuda, orang Tionghoa. Siapa yang bergabung di dalam komite persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI. ada 4 atau 5 anggota Tionghoa yang dengan sengaja dibuang oleh Nugroho Marta Susanto dari sejarah nasional, dan dengan fiktif ada orang Arab atau orang India yang ditempatkan di sana. Baru saya sudah dapat perangkonya. Baru sekarang secara resmi dibuat yang 5 orang Tionghoa ikut dalam BPUPK. BPUPKI atau PPKI ya? PPKI-nya 1 orang, Yap Chuan Bing, BPUPK 4 orang. Jadi 5 orang Tionghoa dibilang bapak bangsa Indonesia itu sudah sekarang, dan perangko baru saya dikeluarkan dalam bentuk perangko aja. Tapi tahun 2019 kebetulan saya jadi presenter di Monash, di 65 historian dunia. Kami membuat petisi, Pak, bahwa penghapusan tentang partisipasi orang Tionghoa di dalam kemerdekaan itu yang dihapuskan dengan sengaja dalam buku sejarah harus dihidupkan kembali. Bukan artinya kami mau dipuji, Pak, tetapi untuk menghilangkan bahwa kami hanyalah sekelompok oportunis atau para orang penumpang. Penumpang gelap. Nah, tadi kalau Pak Peter ngomong Gedung Sumpah Pemuda, kebetulan saya ikut yang menegosiasikan Gedung Sumpah Pemuda itu secara resmi dihibah pada negara. Dan itu saya milik siapa? Itu milik satu keluarga namanya Si Kong Lian. Jadi itu waktu dalam webinar saya 2021 diserah terimakan melalui Pak Heritage Indonesia, yaitu Dr. Pak Yunus Satrio, disaksikan juga, dan 2022 secara resmi diserah terimakan di Museum Sumpah Pemuda oleh keluarganya. Dan tambah satu lagi, Pak, saya terlibat tapi tentang lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman. Nah, ada andil. Jadi tahun 1927, jadi saya sempat interview itu dan saya lacak ke situ. Gara-gara saya diberikan satu piringan hitam, saya penggemar kolektor. Saya bukan kolektor, tapi saya pencinta sejarah. Jadi saya diberikan piringan hitam tahun 51, lagu Indonesia Raya. Saya perbaiki dan saya memang saya senang dengan gramofon, fonograf yang tua-tua gitu ya, termasuk kamera. Nah, terus saya cari jejaknya, ternyata lagu itu pernah direkam oleh seorang Yo Kim Chan tahun 1927 yang kemarin Louis pakai, itu bahan dari saya sebetulnya, foto-foto itu, Pak. Ya. Nah itu, dan saya juga sudah koreksikan ke Museum Sumpah Pemuda. Cuma memang ada satu yang perlu kita narasikan tentang ini, mumpung belum terlalu jauh, Pak, bahwa ketika Supratman merekam lagu itu pertama kali dalam bentuk keroncong, maksudnya biola ya, dia main 1927 sudah direkam, itu sekitar bulan November ya oleh waktu itu orang Jerman. Ininya dia punya teknisiannya di Jalan Gunung Sari 30, rumahnya Yo Kim Chan. Nah itu aslinya itu tidak diperbanyak, tapi karena Yo Kim Chan adalah, jadi persahabatan W.R. Supratman dengan Yo Kim Chan. W.R. Supratman itu pemain biola part-timer dari orkestranya Yo Kim Chan. Dia main biolanya. Nah, waktu itu Pak Yo Kim Chan mengusulkan, kalau enggak kita bikin yang versi keroncong supaya orang Indonesia terbiasa dengan nadanya. Nah, yang versi keroncong itu yang diperbanyak, dikirim ke London di Inggris. Tapi yang asli yang W.R. Supratman mainkan itu masih dalam bentuk masternya. Jadi masternya itu kalau zaman dulu itu kan
pakai soft Pita. itu kayak wax sebetulnya Pak, lembut sekali. Jadi waktu direkam itu sambil ditiupin dia punya bekas tracks-nya itu. Nah itu masih disimpan oleh keluarga Yok Kim Chan. Jadi ketika Jepang masuk tahun 42 itu oleh putrinya yang namanya Ibu Kartika, dan sempat saya interview dan rekamannya juga masih ada sekarang. Itu dia selamatkan, dia bawa ke Garut ngungsi. Nah karena ayahnya bilang ini harus kita selamatkan. Tahun 53 Yok Kim Chan mau merekam ya untuk diperbanyak, tapi sudah dilarang oleh waktu itu direktorat radio Maladi waktu itu. Ya karena sudah keluar yang asli sudah di rearrange oleh orang Belanda, Slebes, ya, Jos Slebes tahun 51 yang saya punya itu yang aslinya. Nah sehingga tidak diperbolehkan lagi walaupun dia punya copyright dari W.R. Supratman. Yang saya mau mengatakan adalah bahwa yang disayangkan master yang waktu itu diserahkan tahun 57 penyerahannya Pak melalui Kusbini. Kita tahu ya Kusbini pengarang lagu Bagimu Negeri. Melalui Kusbini, melalui Pak Yo saya akan ini kan ya. Nah sampai detik ini hilang kemana itu. Itu yang asli. Dan yang perlu kita underline adalah saya ikut waktu 2017 saya diundang oleh Pak Aswi Adam untuk diskusi tentang waktu itu launching film Wage. Mungkin Pak ya Wage tapi judulnya Wage. Ya, nah di launching 9 Maret. Joni 28 Oktober Pak 2017 di Jakarta Theater saya diundang. Lalu kami duduk dengan Ibu Sukmawati, lalu dengan Pak Aswi Adam, ya, terus Ibu Retno dari KPAI, lalu Aswendo, budayawan kita yang sudah meninggal, ya, lalu Pak Said Salim. Ditanyakan karena kebetulan Pak Aswi tahu saya riset tentang lagu Indonesia Raya itu. Pak Udaya, ini sebetulnya lagu Indonesia 1 stanza atau 3 stanza. Saya bilang kalau film ini mau diloncarkan sebagai romance history, oke. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa lagu asli yang dikarang oleh Supratman 1 stanza. Argumen saya adalah Supratman meninggal 17 Agustus 1938 Pak. Oke. Dan lagu itu dibuat 3 stanza. Jadi nothing wrong dengan suara, dengan bunyi-bunyi itu bagus sekali kan. Yang pertama yang kita pakai ini. Yang kedua adalah tentang pujian pertama kan. Yang kedua adalah persatuan Pak. Yang pertama persatuan, yang kedua pujian, yang ketiga adalah keabadian. Tapi itu sebetulnya itu dibuat tahun 44 Pak. Oh, jadi dia orang lain yang membuatnya menjadi 3 stanza. Adalah yang persiapan kemerdekaan itu di bawah Jepang. Nah, saya katakan waktu itu dengan teman-teman historian, saya katakan maaf ya, kalau hari ini saya ditanyakan tentang apa komentar saya nggak berani. Saya takut nanti seolah-olah saya memboikot debut film itu. Ini mau di launching kok, bahkan pembukaannya nyanyi 3 stanza. Tapi message saya sebagai saya cuma guru sekolah aja, saya bilang jangan ini menjadikan sebuah pegangan. Ini loh sejarah. Akhirnya distorsi Pak. Terlalu dini kalau belum 100 tahun lagu kebangsaan kita saja sudah distorsi. Nah itu yang menurut saya adalah perlu kita luruskan. Ya. Jadi ada peran ya. Ya. Nah peran orang Tionghoa di situ satu adalah merekam. Yang kedua mempublikasikan tentang partitur Indonesia Raya. Belum pakai Indonesia Raya Pak, baru Indonesia. 1 November 1928 adalah mingguan koran Sinpo yang dikelola oleh komunitas Tionghoa, di mana W.R. Supratman bekerja sebagai wartawan lepas di situ. Di Sinpo. Ya, jadi kalau bicara tentang keterlibatan orang Tionghoa, good and bad Pak, sama dengan etnis apapun juga. Karena yang permasalahan banyak yang masih mengganggu saya tentang stereotyping. Orang Tionghoa diganyang di mana-mana ketika 46. Itu kan kerusuhan Malang, Tangerang, pembantaian karena berkhianat kepada waktu agresi militer katanya. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak milik orang Tionghoa. Ya, setiap etnis bahkan dari kalangan-kalangan elit pun ikut. Nah, jadi konteks itu yang sebetulnya harus dibuang adalah bahwa please treat us secara heterogen.
tidak homogen, bahwa kami berbeda. Itu siapa Pak yang orang Tionghoa Indonesia yang pergi ke Papua untuk berjuang berperang itu? Saya baru baca lagi tuh. Sebetulnya masih banyak Pak, cuma kami tidak. Makanya yang saya katakan adalah bahwa misi saya lebih masuk pada budaya Pak, bahwa melalui kontribusi budaya orang Tionghoa itu bukan baru. Kalau Anda tahu di meja ini, apa sih kontribusi orang Tionghoa? Sebutkan makanan di setiap daerah. Ini lucu. Okay. Palembang dulu dong. Palembang, pempek, tewan, laksan. Oke. Ya, apalagi. Ya. Jadi ada komponen yang bercampur dengan lokal. Ya, di Jawa, misalnya soto itu sebenarnya dari Cauto. Kawan saya dia Dr. Ari Budi dari Malang. Ya, dia yang riset. Itu orang Jawa. Cauto. Ya, Cauto itu makanya kadang-kadang begini Pak. Kita juga saya kan hati-hati juga nanti dikira apa-apa Cina dia bilang. Ya, cuma yang diklaim apanya sih yang kurang Cina katanya. No. Kan perlu juga penyebarannya Pak. Okay. Termasuk kalau makanan soto itu di setiap pulau ada Pak. Ada soto Makassar. Nah, sedangkan etnis lain tidak di semua pulau Pak. Hanya orang Tionghoa. Kalau kita mau jujur, ada Cina Medan, Cina Bangka, Cina Belitung, Cina Benteng, Cina Palembang. Nah, jadi itu salah satu secara tidak langsung penyebarannya. Ya. Jadi kalau tahu itu kedelai, ditanam jadi tauge, digiling jadi tahu, difermentasi jadi tauco. Ya, nah, itu salah satu yang cai adalah sayuran. Nah, jadi saya katakan bahwa kami sudah, makanya kami mengatakan kami tenggelam. Kucai itu sayuran. Kucai itu juga sayur bahasa Tionghoa. Nah, Anda kalau capcay kalau udah siap makan Pak, 10 jenis sayuran. Ya, nah, maksud saya yang uniknya lagi adalah justru orang suka tanya, kok kenapa Hokkien? Itu kan semuanya konteksnya dari selatan Pak. Orang Beijing, orang Shanghai itu nggak ada pengaruh, sedikit sekali pengaruhnya. Terhadap Indonesia. Karena memang kan kalau sama pengelana dunia tidak ada orang Swiss Pak, dari gunung. Karena landlocked. Ya, nah hanya orang-orang yang di pantai yang bisa pindah. That's a logic. That's also why orang Palembang bisa kemana saja. Ya, nah karena ada di pantai. Nah jadi itulah konteksnya kenapa Hokkien. Ya, yaitu di pantai. Ya, jadi dia nggak usah dia sengaja mau pindah pulau. Dia nyari ikan, dia terdampar aja ketiup angin bisa. Ya itu aja konteksnya. Mungkin Pak Prof Peter bisa menambahkan ya, yang sesuatu yang berasal dari Tiongkok yang melebur ke dalam budaya, mungkin makanan Indonesia. Iya, favorit saya soto ya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Sangat menarik dan ya sebenarnya di semua lini ya. Kalau kita lihat batik atau kita lihat songket atau kita lihat ya. Ini corak Megamendung. Ya, ini baju-baju ini baju-baju dari Cirebon ya. Dan ini adalah lambang salah satu arus dari Tionghoa dan di sini adalah burung hong ya. Burung hong. Ya, yang di Palembang juga kan sebetulnya sama itu. Burung hong. Jadi kita tidak harus melihat terlalu jauh. Dan saya kira kita harus jujur ya. Kita harus jujur dengan bagaimana kita menulis sejarah. Ya. Saya sangat merasa tersanjung sebab waktu masih muda sekali saya bisa ada tukar surat dengan Sri Sultan ke-9. Ya. Saya membuat salah satu pekerjaan yang diberi amanat kepada saya oleh British Academy untuk membuat edit dari semua yang dirampas Inggris yang tidak berbau sastra ya dari keraton. Dan saya membuat 2 jilid The Archive of Jogja. Dan saya sampul di dalam salah satu sampul dari sutra kuning yang dijahit oleh istri saya dan saya memberi salah satu surat kepada Sri Sultan dengan cap dari college saya yang kebetulan di atas cap wax yang hijau ya yang sesuai dengan selera ya Jawa Muslim ya. Dan saya layangkan kepada Sri Sultan dan dia bilang secara ya sangat humble ya terlalu tinggi bahasa Mr. Peter ya dan dia menerima dengan lapang dada dan sangat charming ya. Dan saya lihat di Jogja sebenarnya
salah satu kejadian adalah waktu dia naik Jumenangan dari Doro Jatun, ya, waktu dia Raden Mas Doro Jatun menjadi Sri Sultan ke-9, ya, bulan Maret 1940, ya. 1940. Ya, dan dia sebenarnya pada saat itu adalah tahun naga, ya, tahun naga, dan Chinese punya tahun naga. Ya. Ada kira-kira subscribers, ada mungkin 7 keluarga yang terkemuka dan 70 orang yang memberi sumbangan, ya, dan mereka memberi sumbangan dari salah satu prasasti untuk merayakan Jumenangan dari Sri Sultan ke-9, dan prasasti itu tidak bisa diserahkan kepada Sri Sultan pada waktu itu sebab suasana perang, ya, politik dan sangat teka-teki dari zaman invasi dari Jepang. Jadi mereka memberi secara resmi pada tahun naga yang berikutnya, 1952. 12 tahun, persis 12 tahun. Dan waktu itu kita bisa lihat di gambar dan foto yang diambil bahwa Sri Sultan sendiri muncul di dalam satu suit yang sangat keren sekali dengan topi, dan ya dia di foto dengan Bernie Lim punya salah satu ayah mertua, ya, engineer Ingham Lun, ya. Jadi bagi saya ini satu tanda bahwa seorang sultan dan kaum Tionghoa di Jogja punya kesepakatan yang sangat dekat sekali, ya. Jadi ini bagi saya harus dirayakan, seperti Diponegoro punya paman favorit, anak dari Masayu Somasanawati yang menjadi ahli siasat, dan kita tahu itu sebab waktu mereka ditewaskan di dalam Bukit Barisan antara Kulon Progo dan Baglen pada malam 21-22 September 1829, mereka disergap oleh pasukan Minahasa. Mereka dipanggil, siapa dirimu? Dan jawaban kita adalah Kanjeng Gusti. Bohong belaka, tidak ada Kanjeng Gusti lagi di pihak pemberontak Brandal. Habiskan mereka, ya. Dan mereka dihabiskan oleh orang yang bertombak, yang foot soldiers, dan potong kepala sebab kita bisa kirim ke The Gok di Magelang, dan setiap kepala 20 gulden, ya. Dan mereka potong kepala dan mereka angkat ke atas. Dahsyat, ajaib. Mereka adalah Kanjeng Gusti dan bisa dilihat dari wajah, kulit porselen dari orang yang keturunan, ya. Dan mereka lihat dengan obor, mereka lihat kepala yang baru dipengkal. Mereka adalah Kanjeng Gusti, dan juga tidak bohong, mereka adalah Jogosumo Ngabai dengan 2 putra, ya. Jadi ini adalah bagi saya salah satu tanda yang nyata bahwa sebenarnya Tionghoa punya salah satu sumbangan yang luar biasa besar kepada kemerdekaan Indonesia, dan ini harus dirayakan, jangan mendem jero, dan kita harus mikul duwur. Boleh nggak saya tambahkan yang tadi Pak Peter mengatakan tentang tahun 40 itu, Pak? Karena begini, ya. Ini saya meluruskan sebuah sejarah dari bukti secara budaya. Orang Tionghoa di Jogja itu kan dituduh berkhianat. Oke. 1940 untuk ungkapan selamat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono atas pengangkatan menjadi raja, ya. Yang tadi Pak Peter katakan itu 1940. Saat itu tahun raja, tahun kalau kami orang Tionghoa naga, yang layak untuk simbol seorang raja adalah naga. Karena tahun 40 itu karena satu hal, yaitu politik dan kondisi tidak memungkinkan, maka inaugurasinya tidak dilakukan, Pak. Tapi ditunda satu round 12 tahun.
Jadi 1952 tadi yang diresmikan, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono berdiri side by side dengan tokoh Tionghoa yang bernama Insinyur Lim Ingwe. Dan di deretan lainnya adalah pangeran-pangeran berdiri dengan tokoh-tokoh Tionghoa. Ada 4-5 tokoh Tionghoa. Ya, 11 pangeran. Ini untuk menjawab adanya, ya saya harus katakan ini dari kultur. Orang Tionghoa ini lepas dari soal urusan hak tanahnya. Orang Tionghoa itu di Jogja dituduh berkhianat kepada Sultan Jogja, maka mereka hanya diperbolehkan tinggal di Jogja dengan syarat tidak punya hak milik sampai saat ini. Oh, itu munculnya Sultan Ground itu ya? Ya, nah tapi yang ingin urusan Sultan Groundnya saya nggak masuk dalam konteks itu urusan hak dan itu urusan hukum. Apakah mentaati hukum? Tapi yang saya sekedar konteks budaya yang saya pertanyakan, tahun 1952, kalau dibilang orang Tionghoa berkhianat kepada Sultan, pada kerajaan, maukah seorang raja berdiri side by side dengan orang yang berkhianat dalam konteks culture Jawa? Sedangkan kita tahu bahwa agresi militer itu 1947-1949. Is it possible seorang raja mau berdiri side by side? Dan tidak ada sepatah kata di kedaulatan Jadi rakyat. itu secara kultural hanya kami buktikan bahwa silakan pikirkan kalau itu sebuah hoax. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Wow, hampir 1,5 jam. Terima kasih Pak Udaya, terima kasih Prof. Peter Carey. Semoga ini banyak meluruskan ya. Ya, prinsipnya Meluruskan dan juga mengingatkan kembali. Kita mari introspeksi bahwa perbedaan kita, apalagi tidak ada yang pure ini dalam darah kita. Dan I'm against juga Chinese yang berperasa bahwa we are true. No. Jadi buat saya menurut saya inilah kekayaan kita ya untuk kita. Ya, we have to celebrate. We have to celebrate. Prof. Peter Carey bilang, we have to celebrate this. Perbedaan kita. And the only country in the world we are the richest. Ya, we are the richest. Makanya itu yang kadang-kadang apa sih yang kita nggak punya, ada Pak? 700 ethnic group. Ya, hampir 600 bahkan luar biasa. ethnic language. Ya, makanya luar biasa. Ya, dan persatuan kita masih terjaga lah. Ya. Dan so far ya yang kita harapkan Pak. Makanya Pak Helmi tidak gampang lah. Anda dengan masih jauh lebih muda daripada kami adalah bagaimana menanamkan nation building. Mari kita hand in hand, jangan mau diadu. Kita udah jauh tertinggal. Jangan-jangan memang ada orang yang mengadu kita supaya ribut, mempersoalkan hal-hal yang kecil. Yang kecil yang diangkat, yang notabene. Supaya kita tidak bergerak. Dengan potensi alam kita ya mesti dengan leadership our new leader kita bisa terus mengejar ketertinggalan. Ya, kita cuma mengharapkan generasi muda yang siapapun kita ketemu, hak mereka untuk maju menjadi pimpinnya. Dan ada panutan yang sangat luar biasa dari leluhur. Thank you, Mr. Prof. Ya, terima kasih. Udah Mr. Prof lagi. Cowok ini. Ya, dan Pak Udaya Halim. Terima kasih sekali. Untuk waktu. Saya gak pernah podcast. Dengan beliau juga 1,5 jam. He's a very good storytelling. Kalau udah Prof Peter ngomong itu saya bilang, tapi daging semua. Ini guru saya, Pak. Guru semua orang. Dan kita berhutang kepada Wong Londo. Anak semua bangsa. Yalah, yang saya pikir lebih Jawa beliau daripada saya. Yalah, saya orang Palembang. Terima kasih sudah bersama kami dan kita akan jumpa masih banyak yang bisa kita bicarakan ya. I love history, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Karena memang history itu untuk melangkah ke depan. Dan jangan melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah ya. Dan mari kita luruskan sejarah kita. Siap. Ya. Banyak betul yang bisa kita luruskan. Jadi semoga tadi Prof Peter Carey dan juga Pak Udaya sudah banyak sekali memberikan pelurusan-pelurusan. Kami meluruskan aja gitu. Mari kita jaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah our greatest asset. Aset terbesar Indonesia. Kita jumpa lagi dengan topik selanjutnya. Bye bye. Yep. Thank you. Terima kasih, Pak. Matur nuwun.